metodenya menggunakan jarum 1 cium dan tidak boleh dimanipulasi karena akan terasa nyeri sekali. Tapi bisa menggunakan moksa, tapi hati-hati karena ini bersifat di wajah, sangat sensitif. Yang ketiga, titik-titiknya, lokasi titik sekarang saya tunjukkan ya. 1, ini titik yang pai. Titik yang pai ini berasal dari meridian kandung empedu. Terletak di atas alis, kira-kira 2 jari di atas alis, pada pertengahan alis. Ini lihat ya, titik yang pai di atas alis, di atasnya gunakan jarum 1,5 cium, kiri kanan titik yang pai. Ini berasal dari meridian gallbladder, meridian kandung empedu nomor 14. Ya. Yang ketiga, kita lihat titik tayang. Tayang ini terletak di sudut mata ya. Di sudut mata ini. Sudut mata kita tusuk ke arahnya. Tayang, kiri kanan kita gunakan. Oke. Di sudut mata, kita lihat ini ya. Tayang. Kemudian, ya. Kemudian titik yang ketiga lagi ada ya. Titik ini persis terletak di pinggir orbita, di pinggir tulang mata ya. Jadi ini tulang mata yang kita periksa, kita palpasi dengan tangan ini ya. Kemudian di sini, lalu kita masuk. Tuh ya. Titik ini berasal dari meridian lambung. Cengci ya, namanya cengci. Ini kiri kanan kita gunakan. Untuk pada nasolabialis, pada sudut labialisnya, kita gunakan titik jinxiang. Titik jinxiang, titik nomor 20 berasal dari meridian lambung. Lihat penusukannya ya, mulai dari bawah, menyusuri sudut mulut ya, garis senyum yang kita sebut nasolabialis ya. Ini kita gunakan lagi satu lagi jarum nasolabialis ya. Nah, ya inilah titik-titiknya. Lalu kita lihat berasal dari ganglion yang menyebabkan terjadinya paralisis ini. Biasanya terletak di depan tragus ya. Ini tragus ya. Ini tragus, ini anti tragus. Titik ini kita sebut titik tingkung. Titik tingkung biasanya ganglion dari nervus kelima, nervus trigeminus, dimulai dari ini apabila ini terjadi kasus saraf perifer. Kita lihat kiri kanan ya, kiri kanan ini tingkung ya. Boleh menusuk 2 titik di sini, tingkung dan tinghui, terletak di depan tragus, tingkung dan tinghui. Yang terakhir, setiap kasus di kepala jangan lupa penusukan titik paihui. Paihui ini berasal dari meridian tu, nomor 20, atau ini disebut juga titik spiritual. Sudah berkali-kali saya pernah teknik penusukan pada titik paihui. Titik ini disebut juga titik spiritual atau titik kejiwaan. Sulit tidur ya. Mereka yang ada gangguan cerebral seperti pada stroke tetap menggunakan titik paihui. Paihui biasanya ada 4 titiknya. 1 di kiri kanan paihui, depan belakang. Ya. Pada mereka yang ada gangguan di otak, gangguan kejiwaan, biasanya dipakai titik
Pai Hui, maka disebut titik spiritual. Di sini agak lama kita tinggal, atau boleh kita moksa. Ini titik mana yang ujungnya? Ya. Boleh kita moksa, lihat cara memoksanya, jangan kena rambut ya. Ini bisa tangan kita ada di pinggir jarum untuk mengetahui sudah panas atau belum. Titik ini juga digunakan untuk mereka yang vertigo. Vertigo ya. Ada kelainan-kelainan jiwa ya. Pada mereka-mereka yang ADHD dan ADD. Dan anak-anak biasanya kita tusuk titik Pai Hui ini. Sampai anak sering tanyakan kepada pasien, kalau terasa panas apa tidak ya. Hati-hati, tidak boleh terbakar rambutnya. Juga digunakan untuk kelainan-kelainan emosional. Ya. Biasanya kita gunakan juga pada mereka yang microcephalus ya, yang kepalanya lebih kecil. Microcephalus. Lalu kita gunakan juga pada cerebral palsy. Cerebral palsy itu ada yang kelainan motorik. Bisa kita gunakan titik ya, Pai Hui. Biasanya ditinggal itu dibiarkan selama 2 jam atau suruh bawa pulang, nanti dia akan diajarin cara mencabut. Untuk komplitnya Pai Hui ini ada 4 titiknya berbentuk salib ya, kiri kanan. Ini yang di kiri kanannya menuju ke satu titik, ini satu lagi menuju ke satu titik, depan belakang satu titik. Ya. Inilah ya titik. Dalam akupuntur ini terkenal dengan nama titik Shi Shen Chong. Shi itu 4, Shi Shen Chong 1, 2, 3, 4. Ingat penggunaannya untuk vertigo, untuk kejiwaan, untuk ADHD, ADD, untuk microcephalus, ada juga untuk cerebral palsy. Kita gunakan titik ini. Inilah titik utama. Insomnia, kecemasan yang berlebihan ya, anxiety, very anxiety, dan tidak mau tidur atau insomnia. Ingat ya, insomnia, anxiety, pokoknya ada gangguan emosi, gangguan kejiwaan. Untuk cerebral palsy ya, bisa digunakan ini untuk microcephalus dan pasca stroke. Ini titik utama untuk pasca stroke. Tentang schizophrenia ya, atau kelainan jiwa. Ini bisa diakupuntur. Titik yang kita gunakan adalah titik-titik Feng Fu. Titik Feng Fu ini terletak di sekitar occipitalis ya, di os occipitalis. Tulang belakang itu ada tonjolan namanya occipitalis. Sekitar sini pengobatan tentang schizophrenia. Ini titik ini hampir terletak pada cerebellum, otak kecil. Mari kita tunjukkan. Ini kecil, nih. Tuh, pada schizophrenia. Ini dia, ya. Kita lihat ada tonjolan kepala di sini ya. Cari ya, yang occipitalis tonjol gitu. Kita akan tusukkan ya. Pertama yang kita tusuk adalah titik Feng Fu. Titik Feng Fu ini titik dari meridian kandung kemih ya, titik Feng Fu. Di samping kita lihat sini ada tonjolan occipital, yang occipital ya. Di sampingnya titik Feng Fu. Kemudian pada occipitalnya kita taruh 3 jarum berturut-turut ya. Satu lagi. Ini menggunakan 4 jarum, 3 serangkai, persis di atas occipital. Di sampingnya ini dengan titik Feng Fu. 3 titik ini, ketiga titik ini juga berguna untuk menjaga keseimbangan
apabila kita berjalan agak ataksia ya, pada mereka-mereka yang habis mabuk, minum alkohol umpamanya, itu jalannya tidak akan pernah bisa lurus, dan juga berguna bagi mereka yang pasca stroke, di mana jalannya agak sempoyongan begitu. Gunakan titik yang berada pada cerebellum ini, pada occipital, untuk mereka histeria. Tambahkan titik Feng Fu. Jangan lupa tetap menambahkan titik Pai Hui. Jadi Feng Fu plus Pai Hui, titik Xi Shen Chong. Jadi dua lokasi kita gunakan untuk mereka yang mengalami histeria, schizophrenia. Schizophrenia adalah kelainan-kelainan emosi, kelainan jiwa. Schizophrenia. Nanti sudah sangat kenal. Lihat penusukan titiknya. Titik Feng Fu. Ketiga titik ini berasal di atas occipitalis. Ketiga titik ini sangat berguna untuk mengurangi ataksia. Ataksia itu orang yang sempoyongan. Habis jatuh jalannya sempoyongan, habis minum jalannya sempoyongan, habis terkena stroke juga jalannya sempoyongan, tidak stabil. Gunakan ketiga titik ini. Dan titik schizophrenia ini titik yang dimana jiwanya cepat sekali berubah dari menangis bisa tertawa. Tidak jelas orang-orangnya ya. Kadang-kadang kita ajak bicara atau dia marah-marah. Habis marah-marah dia tertawa sendiri. Tidak merasa pernah bersalah. Karena jiwanya yang bercabang itu, schizophrenia. Sisi itu cabang. Ini dia titiknya, jangan lupa ya. Para sahabat-sahabat, rekan-rekan akupuntur, penggunaan titik schizophrenia. Dari 100 penyakit ini adalah penyakit histeri. Tidak jelas karena penyakit histeri ini. Ini juga termasuk penyakit emosional ya. Penyakit orang yang depresi, stres berat, suka teriak-teriak sendiri. Lihat titiknya ya. Titik ini di atas dari titik ranging ya. Ini. Lihat titiknya ini, titik ranging 9 ya, nomor 9. Titik ranging ini titik berasal dari meridian lambung, terletak di leher ya. Persis di atas dari denyut arteri karotis. Jadi hati-hati, lebih baik tidak usah dilakukan, belum terlalu paham sekali. Titik ranging terletak di atas denyut dari arteri karotis, sangat riskan, sangat berbeda dengan titik-titik yang tadi saya tunjukkan pada 23 sternocleidomastoides tadi ya. Baiknya kita raba ini di sini ada denyut nadi sangat kuat ya. Ini arteri karotis ya. Ini arteri karotisnya sebelah dalam, bagian dari pinggir dalam dari otot sternocleidomastoides. Penusukannya tidak boleh terlalu dalam, dan kurang lebih hanya sepertiga cun aja sudah cukup ya. Ini lihat ini penusukan. Jangan terlalu dalam, ingat ya. Inilah tadi kasus yang terakhir kita bacakan sekarang. Demikianlah keterangan saya tentang menggunakan satu jarum pada satu penyakit. Semoga teman-teman akupunturis dan teman-teman sejawat akupunturis, terima kasih tentang penjelasan saya ini. Semoga ada manfaatnya. Hanya Allah aja lah yang tahu. Inilah sumbangan saya terhadap akupuntur di Indonesia. Titik ini terkenal dengan titik 100 penyakit dengan 100 jarum. Salah satu lihat titik histeris ini. Titik histeris ini bisa dikombinasi dengan titik kejiwaan. Segala sesuatu yang ada hubungan dengan kejiwaan, jangan lupa titik Pai Hui, titik Xi Shen Chong. Jangan lupa subscribe, like, agar pelajaran ini bisa berlanjut terus. Terima kasih, inilah penjelasan saya. Semoga salam sehat dari Tagor Akupuntur Sinergi. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda. Salam sehat.
jauh sih. Jadilah orang sehat.